Duka kehilangan pernah mematahkan hati seorang ibu bernama Dewi Nurjanah ketika sang anak yang dicintainya dipanggil Sang Pencipta karena menderita kanker mata. Dewi Nurjanah, atau yang akrab dengan panggilan Ambu, memilih menenun luka itu menjadi cinta kasih yang membangkitkan kembali dirinya dan mendirikan rumah pejuang kanker Ambu. Lebih dari 13 tahun, Ambu menambatkan seluruh hidupnya di rumah yang kini menjadi hunian kedua bagi para pejuang yang menolak untuk menyerah. Rumah yang terletak di sudut sunyi Jalan Bijaksana Dalam, Paster, Sukajadi, Kota Bandung itu menjelma menjadi pelita, tempat bernaung dan setitik harapan bagi keluarga yang digulung nasib serupa. Di rumah itu, Ambu merawat bukan hanya anak-anak yang berjuang melawan kanker, tapi juga harapan-harapan kecil yang nyaris padam. Menyeka air mata orang tua yang hampir menyerah, sembari berbisik bahwa mereka tidak sendiri. Setiap senyum mereka adalah alasan Ambu masih berdiri, meski dulu dia pun pernah hancur karena kehilangan. 13 tahun. Dengan bentuk cinta kasih sayang saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dulu anak saya juga terkena kanker dan harus menjalani pengobatan selama 2 tahun 3 bulan, akhirnya berikan yang terbaik gitu ya Pak. Karena saya merasakan pahit pedihnya saya dulu, sehingga jangan sampai teman-teman yang masih berjuang itu ngalamin lah kayak saya. Harus ada rumah, makan, obat-obatan gitu ya, peralatan cuci mandi, susu pempes, itu dari mana gitu Pak. Nah dulu saya menjerit sehingga saya berkata, ya Allah kapan perjuangan saya berakhir sehingga anak saya diambil lah. Nah dari situ saya bingung ambulannya dari mana gitu untuk memberangkatkan jenazah anak saya. Tiba-tiba ada yang membantu. Nah di situ dia menyewakan rumah, dia ajak teman-temannya supaya bisa berdonasi. Nah sampai sekarang menjadi perpanjangan tangan gitu ya. Nah awalnya kan rumah satu, sehingga alhamdulillah donasi terkumpul untuk sewa dan alhamdulillah juga semua fasilitas kebutuhan di sini 100% gratis, di mana saya memberikan selain tempat tinggal, pendampingan ke rumah sakit, antar jemput juga ke rumah sakit gitu ya. Kebutuhan pribadi kayak sabun cuci, sabun mandi, susu pempes, obat-obatan yang pasti itu kita sediakan di sini semuanya gratis 100% gitu. Selain memastikan kebutuhan fisik, Ambu juga menekankan pentingnya semangat. Ia kerap mengundang mahasiswa dan komunitas untuk bermain bersama anak-anak. Bahkan, setiap ada pasien yang berulang tahun, mereka selalu mengadakan pesta kecil. Bagi Ambu, obat kanker bukan hanya kemo yang menyakitkan tubuh kecil itu. Senyum, peluk, dan tawa adalah penawar jiwa. Di setiap ulang tahun, Ambu memastikan ada kue kecil, lilin, dan doa. Ia tahu betul, mungkin itu adalah ulang tahun terakhir sang anak. Momen-momen terbaik di sini tuh ketika anak-anak berulang tahun, kita beli kue, tiup lilin, diulang tahun, senang, bahagia gitu Pak. Makanya tidak mau melewatkan momen-momen ini gitu lah Pak. Makanya saya kenapa gitu, saya sayang anak-anak, saya cinta anak-anak, itu pun dulu anak saya juga pengen ulang tahun teh Pak, kue nanti mana, meulina make apa, duitna gitunya, itu semuanya tidak ada. Makanya ketika ada anak yang ulang tahun, kita ulang tahun kan, mereka senang, mereka bahagia, mereka ketawa, walaupun ya di hidup mereka gitu ya, nggak tahu kalau Allah manggil gitu ya. Itu mau urusan Allah lah. Mungkin Bapak tahu sendiri yang namanya leukemia gitu ya. Sebagian besar anak-anak dampingan saya memang diberikan yang terbaik. Ambu hanyalah lulusan kelas 5 SD. Tapi pengalaman hidup membuatnya menjadi guru bagi banyak orang. Ia banyak belajar dari kehidupan yang dijalani dengan penuh keyakinan. Saat pandemi COVID-19, Ambu mengalami masa-masa paling sulit. Antar jemput pasien terhambat, bantuan donatur berkurang drastis. Tapi Ambu tidak menyerah. Bahkan saat bercerai dari suaminya dan mulai kembali semua dari nol, Ambu tetap menapaki kehidupan dengan ikhlas. Sulit banget gitu ya, tapi saya syukuri, saya nikmati, dan alhamdulillah bisa teratasi semuanya. Kalau dibilang sulit, semua orang pasti ada kesulitan Pak.
termasuk Bapak sendiri atau saya sendiri, tapi dalam bentuk lain ya, mohon maaf. Nah, kesulitan-kesulitan itu coba bagaimana cara untuk memecahkannya gitu. Selain saya minta kepada Allah, yang akhirnya Allah melihat dan mendengar, nah di situ orang-orang baik datang untuk membantu kami di sini semua. Meski sudah berjalan lebih dari 1 dekade, semua rumah singgah ini berstatus sewa. Ambu berharap ada pihak baik hati yang mau menghibahkan rumah agar perjuangan ini tidak terus terikat kontrakan. Ambu sadar, perjuangannya tak bisa sendirian. Ia kerap mengajak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun siapapun yang peduli untuk melihat langsung anak-anak pejuang kanker ini. Bapak Farhan, semoga Bapak KDM dan Bapak Farhan bisa datang ke rumah pejuang kanker Ambu. Rumah pejuang kanker Ambu itu rumah untuk tempat pasien-pasien yang mereka tinggal dalam pengobatan di RSAS, Al-Islam, Hermina, Ceceno juga Hermina. Semoga Bapak bisa meninjau ke rumah pejuang kanker Ambu untuk lihat langsung anak-anak Bapak yang dari seluruh Jawa Barat dalam pengobatan leukemia atau kanker darah. Ditunggu ya Pak, dadah. Kini rumah pejuang kanker Ambu bukan sekedar tempat singgah. Ia menjadi simbol kasih sayang tanpa batas. Rumah harapan bagi ratusan keluarga yang tengah bertarung melawan kanker. Ambu sendiri menyebut dirinya hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi bagi anak-anak itu, ia adalah ibu kedua. Sosok yang memastikan bahwa di tengah derita, mereka tetap bisa merasakan hangatnya rumah, kasih sayang, bahkan merayakan ulang tahun terakhir dalam hidup mereka. Kalau untuk sampai kapan kita tidak bisa diprediksi ya, ketika Allah ngambil saya gitu, saya sudah ridho lillahi ta'ala ikhlas. Tapi selagi saya masih sehat, saya masih ada, saya masih sehat, saya masih semangat, saya akan terus tetap selalu untuk kemanusiaan. Saya tidak akan pernah pergi gitu untuk selalu ngurus pasien ini gitu. Saya akan tetap ada di sini. Bagi Ambu, kehilangan anaknya memang menyakitkan. Tetapi Allah menggantikannya dengan ratusan anak baru. Anak-anak yang setiap hari ia temani, ia rawat, dan ia motivasi agar tetap berani melawan rasa sakit. Di rumah ini duka berubah menjadi harapan, dan luka berubah menjadi kasih sayang yang tak pernah kering.